Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan ideologi sayap kiri, yang dimana ideologi sayap kiri ini ada 5 ideologi. Yang pertama komunisme, sosialisme, anarkisme, liberalisme, dan kapitalisme. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Oke, itulah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas ideologi komunisme. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ideologi. Jadi ideologi ini merupakan pandangan hidup atau ajaran di dalam masyarakat, yang dimana ideologi ini berasal dari dua kata teman-teman. Ideo ini merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ideologi ini berarti ilmu tentang gagasan-gagasan atau ide-ide. Nah, di sini saya akan membahas ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme ini merupakan ideologi yang menganggap masyarakat itu sebagai makhluk sosial yang membentuk masyarakat tanpa kelas. Jadi ideologi komunisme ini teman-teman cenderung berpihak pada satu kelompok saja, yaitu kelompok pekerja. Dan komunisme ini menganggap bahwa alat produksi itu dimiliki oleh bersama, seperti pabrik, mesin, itu dimiliki bersama teman-teman, bukan dimiliki oleh perorangan. Untuk tokoh dari ideologi komunisme ini salah satunya adalah Karl Marx. Karl Marx ini merupakan tokoh sosiologi yang banyak menulis tentang sosial dan ekonomi. Berikut adalah contoh negara yang pernah menganut ideologi komunisme. Salah satunya adalah Uni Soviet yang berdiri pada tahun 1922 hingga 1991. Adalah contoh negara yang sepenuhnya menerapkan ideologi komunisme yang digagas oleh Karl Marx. Di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin dan Joseph Stalin, negara ini menghapuskan sistem kelas sosial dan mendirikan ekonomi terpusat yang dikendalikan oleh negara. Dalam praktiknya, semua sektor produksi seperti pertanian, industri, dan transportasi dimiliki oleh negara, dan warga negara diharapkan bekerja untuk kepentingan bersama. Meskipun sistem ini seringkali menghadapi kritik terkait kebebasan individu yang terbatas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas ideologi anarkisme. Anarkisme adalah ideologi yang menolak segala bentuk kekuasaan dan otoritas yang menindas, termasuk negara dengan sistem hierarki. Ideologi ini menekankan kebebasan individu, kesetaraan sosial, kerjasama sukarela, dan pengambilan keputusan secara demokratis tanpa paksaan. Dalam pandangan anarkis, masyarakat seharusnya dibangun atas dasar kebebasan individu, kerjasama sukarela, dan solidaritas sosial, bukan berdasarkan paksaan dari kekuasaan yang terpusat. Anarkisme tidak berarti kekacauan, melainkan sebuah tatanan sosial yang terorganisir secara sukarela dan tanpa dominasi. Anarkisme memiliki beberapa aliran, seperti anarkisme komunis yang mendukung kepemilikan bersama, anarkisme individualis yang mengutamakan kebebasan pribadi, serta anarkisme sindikalis yang berbasis pada kekuatan serikat buruh. Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan anarkisme antara lain Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Emma Goldman, dan Enrico Malatesta. Mereka mengembangkan ide-ide tentang kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap otoritas. Dalam penerapannya, tidak ada negara yang secara resmi menerapkan anarkisme. Beberapa gerakan dalam sejarah mencerminkan penerapan nilai-nilainya. Salah satu contoh paling nyata adalah saat Revolusi Spanyol tahun 1936 hingga 1939, ketika wilayah Catalunya dan Aragon dikelola oleh serikat buruh dan kolektif anarkis tanpa campur tangan negara. Komune Paris tahun 1871 juga menjadi simbol perjuangan rakyat melawan otoritas pusat meskipun hanya berlangsung singkat.
Mungkin sekian penjelasan anarkisme dan sejarah singkat anarkisme. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya liberalisme. Liberalisme adalah ideologi politik dan filsafat yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum. Di negara yang menganut paham liberalisme, lebih menjunjung hak-hak asasi manusia sebagai makhluk bebas yang kebebasannya melalui unsur nasionalisme, demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, serta ekonomi pasar bebas. Liberalisme menolak adanya otoriter, monarki absolut, dan hak-hak istimewa turun-menurun, menggantikannya dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme di bidang politik dikembangkan oleh tokoh John Locke dan Montesquieu. Contoh negara yang menerapkan prinsip liberalisme secara nyata adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Prancis. Amerika Serikat misalnya dikenal dengan sistem demokrasi liberal yang menekankan hak individu dan pasar bebas. Sekian. Wabarakatuh. Sosialisme adalah sebuah ideologi yang berfokus pada kepemilikan bersama dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan individu. Dalam sistem sosialisme, negara memiliki peran penting dalam mengatur produksi dan ekonomi. Sosialisme berusaha untuk menghapuskan kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara mengatur produksi barang dan jasa. Dalam sistem sosialisme Kuba, massa memiliki peran aktif dalam proses pembangunan sosialisme. Mereka berpartisipasi dalam reformasi agraria, mengelola perusahaan-perusahaan negara, dan berperan dalam proses pendidikan revolusioner. Sosialisme di Kuba juga memiliki beberapa kelebihan, seperti mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sosialisme di Kuba juga menghadapi tantangan, seperti keterbelakangan ekonomi dan godaan untuk sekedar tunduk pada kepentingan material. Oleh karena itu, Kuba terus berusaha untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan memperkuat kesadaran sosialis di kalangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kuba telah melakukan beberapa reformasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Reformasi ini termasuk memperbolehkan warga negara untuk memulai usaha mereka sendiri serta memperluas sektor swasta. Dengan inilah, Kuba terus berusaha untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan membangun kesadaran sosialis di kalangan masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada ideologi kapitalisme. Secara bahasa, kapitalisme berarti paham tentang kapital atau modal, dan secara istilah, kapitalisme berarti ideologi ekonomi yang didasarkan pada penginvestasian modal untuk mendapatkan uang dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-16 dan 17, terutama setelah revolusi industri di Inggris. Awalnya, sistem ini muncul dari praktek perdagangan dan investasi swasta yang berkembang karena kolonialisme, pertumbuhan pasar, dan kemajuan teknologi. Tokoh utama dari kapitalisme adalah Adam Smith, yang disebut sebagai Bapak Kapitalisme Modern. Dalam bukunya The Wealth of Nations, ia mengemukakan konsep pasar bebas dan invisible hand yang mengatur ekonomi tanpa intervensi pemerintah. Ciri utama dari ideologi kapitalisme adalah yang pertama, individu atau perusahaan swasta memiliki dan mengendalikan sumber daya ekonominya sendiri. Kedua, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Ketiga, para perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang mendorong efisiensi. Dan yang terakhir, tujuan utama dalam aktivitas ekonomi adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Baiklah, sekian penjelasan ideologi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.